Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syada la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu hadirin pendengar yang berbahagia. Pertama kita bersyukur hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran Al-Qur'an. Salat dan salam tentunya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kali ini kita mengambil tema kita adalah tahsinul Quran. Tahsinul Quran dari kata tahsin ya, dan Al-Quran. Tahsin itu adalah diambil dari bahasa Arab yang berarti mengindahkan, membaguskan, meluruskan ataupun memperbaiki. Maka bila kita kaitkan dengan Al-Quran, tahsinul Quran, tentunya sebuah upaya untuk melakukan meluruskan, memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita. Kenapa kita perlu mentahsin bacaan Al-Quran itu sendiri? Pertama, karena memang Al-Quran itu tidak bahasa kita, tetapi bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Kemudian bahasa Al-Quran tentunya beda dengan bahasa kita. Ada beberapa huruf Al-Quran itu tentu yang beda dengan bahasa kita. Dari sederetan huruf hijaiyah, ada yang mirip, ada yang sama dengan bahasa kita, kemudian ada yang berbeda. Maka dari itu tentunya kita harus berupaya untuk membetulkan huruf demi huruf Al-Quran itu sendiri, yang dikenal dengan huruf hijaiyah. Terkait dengan tahsin Quran, maka kita perlu memperbaiki, meluruskan bacaan-bacaan Quran kita. Karena ada beberapa huruf di antara huruf hijaiyah itu yang perlu dan mesti kita lakukan tahsin itu sendiri atau memperbaiki. Seperti ada kata sa, ada kata zo, ada kata do, ada lagi huruf lo. Itu semua mungkin tidak ada dalam bahasa harian kita. Coba kita renungkan, apa bahasa harian kita yang awalnya itu adalah lo, yang awalnya bahasa itu ada sa. Kemudian bahasa harian kita di rumah di mana yang awalnya adalah lo, sulit kita mencarinya. Tapi kalau ada ba, itu pernah, udah dari kecil kita, misalnya batu, ada baju. Iya, tapi kata sa, ada kho, ada lo, ada do. Nah, apa kalau coba kita renungkan apa bahasa kita yang ada do-nya, yang ada ro-nya, yang ada sa-nya? Mungkin sangat-sangat jarang. Maka untuk melafazkan huruf ini perlu dibimbing, ditahsin, diperbaiki lagi. Kaitannya dengan ayat Al-Quran. Misalnya dengan makna Al-Quran, ayat Al-Quran itu sendiri. Kita ambil misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu artinya. Yang penyayang itu pakai ha di ujungnya. Hanir Rahim, bukan Rahim. Nah, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka artinya akan bergeser dari yang sesungguhnya, yang penyayang tadi akan bergeser menjadi perut, sebab rahim itu maknanya adalah perut. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Perut, berarti kita menggeser, menukar makna itu sendiri. Maka ujung-ujungnya, konsekuensinya kita adalah merubah makna ayat itu. Tentunya kita melakukan suatu kesalahan yang berakibat pada ujungnya nanti menjadi sebuah dosa bagi kita. Satu ayat yang pernah ya kita lakukan mungkin dalam sholat kita sehari-hari di rumah, sholat sendirian, seperti ayat pendek Qul huwallahu ahad. Itu qaf, qulnya adalah pakai qaf titik dua, dibaca qul. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu satu atau Maha Esa. Qaf itu adalah ya huruf di lidah,
pangkal lidah gitu ya. Ada qaf, qul. Nah, kalau kita baca dalam bacaan harian kita dengan kul biasa dalam arti kaf, maka kul itu berubah lagi artinya dari yang kul. Kalau kul itu artinya katakanlah, kalau kul biasa itu artinya makanlah. Maka secara otomatis tentunya kita menggeser atau merubah arti itu. Supaya arti itu tidak berubah, upaya kita adalah membetulkan, ya, membenarkan bacaan atau lafaz huruf demi huruf yang kita baca. Disinilah perannya tahsin itu menjadi sebuah hal yang diperlukan atau harus kita lakukan. Masing-masing kita tentunya perlu kita membenarkan, meluruskan, membetulkan bacaan Al-Quran kita. Tentunya kita hadirin pendengar yang merasa terkendala dengan bacaan Qur'annya, yang belum fasih dengan bacaan Al-Qur'annya huruf demi hurufnya, ya tentunya wadahnya adalah wadah tahsinul Qur'an. Artinya wadah untuk membetulkan, memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an. Nah, untuk membaca Al-Qur'an tentunya perlu kita membetulkan, mentahsin bacaan-bacaan Al-Qur'an kita. Lalu cakupan tahsinul Quran itu adalah menyangkut dengan makharijul huruf, artinya melapaskan ya di mana tempat-tempat keluar bunyi huruf hijaiyah itu sendiri. Seperti ada huruf al-jauf, ya, rongga mulut. Kemudian ada al-halaq. Al-halaq itu dalam arti tenggorokan. Kemudian ada al-lisan, asy-syafatain, dan ada al-khasyum. Tentunya tahsin itu adalah setahap demi setahap kita mulai dari makharijul huruf sampai nanti kepada ada mad atau waqaf wal ibtida. Hadirin berbahagia, disitulah pentingnya bagi kita untuk melakukan tahsinul Quran. Mudah-mudahan kita semua sepakat untuk mau dan mampu mengulang kembali bacaan-bacaan Al-Quran kita. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.